Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Kembali lagi bersama saya Zulfikar di acara GMI Podcast. Pada episode kali ini saya akan berbicara atau berdiskusi mengenai potensi properti khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada hari ini saya sekarang berada di dalam show house, yaitu shop, office, workhouse in one place. Rumah yang berletak di perumahan Natura Residences yang berada di Jalan Siwalan Panji, Buduran, dekat dengan pusat kota Sidoarjo. Cocok sekali untuk anak muda yang memulai usaha ataupun berinvestasi di Natura Residences. Dan pagi ini saya bersama dengan rekan saya, beliau adalah agent prinsipal yang luar biasa dari MS Property. Beliau juga sudah berpengalaman di dunia properti dan langsung saja kita sapa dengan Ibu Maria dari MS Property. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Ya. Baik nih Bu Maria, ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan di podcast kali ini, Bu. Yang pertama itu sebagai kabupaten yang menaungi sejumlah kawasan industri besar, tentunya kebutuhan akan rumah di Sidoarjo di Jawa Timur ini cukup tinggi. Lantas seperti apa potensinya menurut Bu Maria? Untuk sekarang ini properti di Sidoarjo sudah banyak diminati oleh para investor, terlebih juga untuk para pemula usaha untuk berwirausaha di Sidoarjo, karena sekarang ini Sidoarjo sudah ramai, tidak seperti dulu lagi. Seperti itu, Pak. Oh baik, jadi potensi propertinya untuk khususnya di kota Sidoarjo ini sangat tinggi ya Bu, karena selain kota penyangga, karena Surabaya mungkin sudah terlalu padat dan orang akhirnya bergeser ya Bu ya, lebih memilih Sidoarjo karena selain padat industrinya cukup lengkap dan harga rumah tidak semahal di Surabaya ya Bu ya, bisa dikatakan begitu ya Bu ya. Kalau kita beli di Surabaya itu harganya sudah tinggi, Pak. Dapatnya juga mungkin luasan tanahnya sudah kecil. Sudah lebih kecil ya Bu ya. Ya, kalau dapat di Surabaya 6 kali 12 dengan harga sudah 1 M. Kalau di Sidoarjo dengan harga 1 M itu masih luasan tanahnya cukup besar. Lebih besar. Dapatnya 2 lantai. Oh, 2 Seperti lantai. itu, Pak. Iya, baik. Terus apa yang menjadikan alasan Sidoarjo ini diminati pencari properti, Bu? Karena Sidoarjo ini sudah banyak berkembang, Pak. Sudah banyak perhotelan, perumahan-perumahan mewah. Terus sudah banyak sekolah-sekolah, itu salah satu yang sekarang ini diminati oleh buyer kalau mencari rumah. Tidak jauh dari sekolah, mall, terus pusat makanan-makanan itu khususnya itu Pak. Juga tol Sidoarjo sudah sekarang lancar Pak. Seperti itu. Baik, yang berarti yang banyak dicari pencari properti ini selain akses jalan ke perumahannya, juga akses fasilitas umum ya Bu ya, fasilitas umum yang ditawarkan oleh perumahan atau developer ya Bu ya. Baik. Kemudian ini saya mau tanyakan juga, keuntungan apa saja apabila membeli rumah atau unit di Sidoarjo khususnya di Natura Residences ini? Menurut Ibu kalau Maria, keuntungannya banyak Pak, karena sekarang ini untuk kaum milenial, apalagi sekarang kan banyak keuangan agak ada corona ini kurang ya Pak ya, jadi daya beli masyarakat sepertinya kurang, tapi di Geraha Mukti ini bagus untuk promonya Pak. Karena kalau di Geraha Mukti dengan hanya membayar minimal 20 juta sudah bisa memiliki rumah dengan luasan tanah yang cukup besar Pak. Luas tanah 90, sudah dapat free pagar, sudah dapat free pompa air. Nah, kelebihannya lagi free BPHTB, SHM, taman. Nah, seperti itu, biaya KPR sudah free. Sudah tidak keluar uang lagi Pak, seperti asuransi jiwa itu sudah semuanya free include. Itu yang banyak diminati untuk kaum milenial sekarang, karena kaum milenial sekarang
itu kan belum nanti mau nikah, banyak pengeluaran. Nah kalau sudah include semua, siapa yang nggak mau Pak? Betul. Apalagi Geraha Mukti ini bukan developer baru, betul, tapi sudah ada nama Pak. Betul. Nah jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk membeli, seperti itu sih. Jadi menurut Bu Maria, keunggulan untuk berinvestasi atau membeli unit properti di Geraha Mukti Indah Group adalah karena promo-promonya banyak ya Bu ya, yang itu tadi Bu Maria sebutkan, betul, Pak, seperti promo free biaya KPR, promo free biaya BPHT, BAJP, biaya legal, dan juga bonus-bonus ya Bu ya, seperti taman atau tandon air dan lain sebagainya. Dan juga didukung dengan Natura Residences ini juga ada juga loh Bu fasilitas-fasilitas lainnya, seperti kita di sini ada masjid, kemudian ada sekolah SD dan TK, dan juga ada supermarket yang berada di persis pertengahan perumahan Bu ya. Jadi memudahkan untuk warga untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kurang lebih seperti gitu ya Bu ya. Iya Pak, itu yang banyak diminati. Kalau sekarang rumahnya bagus, tapi kalau jauh dari supermarket, jauh dari sekolah, untuk akses kita ke Surabaya kalau kita tidak lewat tol jauh, kalau di Natura ini sangat dekat. Kalau kita mau ke Surabaya tidak perlu akses tol, sudah dekat sekali, kemana-mana dekat. Selain semua fasilitas ada, enaknya di Natura ini lingkungannya sudah terbentuk Pak. Lingkungannya sudah terbentuk. Ya, seperti itu. Oke, berarti ya follower-follower dari Kemi Podcast ini bisa menarik kesimpulan kalau rumah yang ada di Natura Residences ini sudah sangat bagus fasilitasnya. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk memberikan UTJ ke agent atau marketing eksekutif in-house kami. Kemudian Bu Maria, saya mau tanya ini Bu, iya, Pak. Apa yang membuat kita yakin bisa menentukan pilihan berinvestasi properti di Kota Sidoarjo di tahun 2022 ini? Kalau di tahun 2022 ini, kalau orang-orang bilang properti sepi, iya, tapi kalau saya bilang tidak, apalagi di Geraha Mukti ini. Iya. Saya banyak sekali jualan juga di Geraha Mukti. Selalu orang senengnya itu apa? Geraha Mukti ada rumah ready, tidak sampai lama belum selesai progresnya sudah terjual Pak, sold out. Itu berarti menandakan banyak sekali orang-orang yang suka dengan perumahan yang dibuat oleh Geraha Mukti. Selain promonya juga bagus, rumahnya juga tidak perlu menunggu terlalu lama Pak. Itu sih. Untuk dari proses itu ya pembangunan rumah ya, dari sampai ke serah terima rumah. Dari inden sampai serah terima rumah tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi dari Geraha Mukti, kalau kita sudah serah terima, Geraha Mukti masih memberikan masa komplain seperti itu. Betul, Bu. Nah, masa komplainnya ini benar-benar bagus untuk pelayanannya Pak. Jadi perumahan-perumahan tidak hanya penjualannya di awal, tapi untuk ininya di belakang juga untuk komplainnya tetap dihandle ya Bu ya? Tetap dihandle Pak, itu yang mengesankan di Geraha Mukti ini, seperti itu sih. Baik, terus selanjutnya ini menurutnya Bu Maria sebagai agent properti, tips dan trik apa yang bisa Bu Maria berikan khususnya kepada subscriber dari GMI Podcast ini sebelum membeli atau menentukan pilihan berinvestasi untuk pembelian properti? Menurut Bu Maria gimana, tips dan triknya bagaimana? Kalau saya triknya satu Pak, kita harus jeli juga untuk mengetahui siapa developernya, itu yang utama Pak. Kedua, kita harus menentukan lokasi mana yang kira-kira sangat cocok untuk tempat kita kerja, untuk aktivitas seperti itu. Kedua, baru kita lihat untuk fasilitasnya, apakah ada sekolah, supermarket, terus sarana ibadah, itu yang utama sih Pak. Berarti yang Ibu sampaikan sebelum menentukan pilihan properti itu yang pertama dilihat adalah reputasi dari developer tersebut ya. Ya betul, dan kebetulan Pak, Geraha Mukti ini sudah bergerak kurang lebih 20 tahun Bu. Jadi reputasinya cukup terjamin ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian dari segi akses ya, akses dari Natura Residences khususnya ini kan dekat dengan
akses tol, akses untuk jalan frontage, jadi kemana-mana, ke tempat kerja atau ke sekolah itu lebih mudah ya Bu ya. Iya, Pak. Dan terakhir mungkin saya sampaikan kalau beli rumah di Geraha Mukti ini banyak promo-promonya, seperti tadi yang saya sebutkan, promo free biaya KPR dan free biaya legal dan bonus-bonus yang lainnya. Oke, ini sebelum menutup podcast kali ini saya ada pertanyaan terakhir untuk Bu Maria. Bagi subscriber dari GMI Podcast ini, apabila ingin membeli unit di Geraha Muktinda Group, ini bagaimana Bu syarat? Apakah ada syarat-syaratnya? Misalnya mau beli unit di Geraha Muktinda, syarat apa saja yang diperlukan khususnya untuk misalnya profesinya sebagai karyawan atau pengusaha? Itu bagaimana Bu? Kalau sebagai karyawan syaratnya juga mudah kok sebenarnya. Karena syarat utama kalau orangnya masih lajang, KTP, KK, NPWP, terus surat lajang yang minta di RT RW kelurahan setempat yang menyatakan dia masih lajang, terus surat keterangan kerja kalau pegawai tetap, terus sama slip gaji 3 bulan terakhir. Yang terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir. Itu syarat untuk pegawai. Tapi kalau pegawai sudah menikah, surat lajangnya diganti dengan surat nikah. KTP-nya juga suami istri disertain. Seperti itu. Nanti kalau pegawai dua-dua kerja bisa diajukan untuk joint income. Tapi kalau wirausaha syaratnya cukup gampang juga, KTP, KK, NPWP, surat akte pendirian, sama neraca keuangan, rekening koran 6 bulan terakhir. Dan jangan lupa saat ini pemerintah ada syarat utama lagi untuk pembelian rumah baik KPR maupun in-house, itu nanti harus menyertakan kartu keanggotaan BPJS. Bagaimana untuk teman-teman yang belum punya kartu keanggotaan BPJS, itu bisa, caranya mudah banget. Sekarang bisa buat kartu BPJS secara online, seperti itu Bapak. Baik, penjelasannya cukup konkret ya dari Bu Maria. Jadi follower dari GMI Podcast ini bisa melihat kalau misalnya sebagai karyawan syarat yang dibutuhkan adalah KTP, NPWP, misalnya slip gaji 3 bulan terakhir dan juga rekening koran 3 bulan terakhir ya Bu ya. Untuk pegawai itu, untuk pegawai. Kalau untuk pengusaha bisa ditambahkan seperti akta-akta perusahaan ya Bu ya, situs, akta pendirian. Iya, akta pendirian, situs, SIUP, TDP, dan juga ada tambahan yang peraturan yang belum berlaku, yang barusan berlaku adalah BPJS Ketenaga Kerjaan ya Bu ya, yang baru. Tapi ada juga yang sekarang ini Pak, banyak yang orang jual online kan? Iya, betul. Mereka kan kepingin untuk memiliki rumah. Bagaimana caranya? Karena dia kan tidak ada izin usaha seperti SIUP, TDP, akte pendirian CV ataupun PT. Itu biasanya bisa Pak dengan mengajukan SKU, surat keterangan usaha. Seperti itu. Kalau rekeningnya tetap 6 bulan terakhir. Tetap 6 bulan Jadi terakhir, sekarang ini untuk teman-teman yang membutuhkan rumah jangan ragu-ragu untuk menghubungi Geraha Mukti Indah, seperti itu. Baik, bisa teman-teman yang berminat untuk memiliki unit di Geraha Muktinda Group bisa menghubungi agen MS Property atau marketing eksekutif in-house kami. Baik, gimana? Tertarik kan membeli properti di Geraha Muktinda Group? Jangan lupa untuk membeli developer properti yang terpercaya juga ya. Kalau Anda mau info lebih banyak tentang properti, bisa kunjungi di website kami di www.gerahamuktinda.com dan Instagram Geraha Muktinda, atau bisa hubungi agen kepercayaan, salah satunya MS Property yang dinaungi oleh Bu Maria dan juga marketing eksekutif in-house kami. Baik, saatnya saya Zulfikar undur diri. Sampai bertemu di GMI Podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam properti.